kalau kita melihat tradisi orang-orang Romawi. Jadi tangan dua-dua diikat, kaki dua-dua diikat, baru si perut ditusuk pakai tumbak sampai tembus set. Nah begitu diangkat itu jadi orang kayak kayang gitu loh ke belakang, ngedengklang ke belakang, nggak tegak kayak disandarin di kayu salib, nggak kayak begitu. Pak, ini Yesus kan di atas. Itu lihat aja cerita Spartacus, itu jelas ada film itu tentang Spartacus, proses penyalipan, sekalipun ada yang berbentuk dipalang, ada yang memang sesuai dengan daerah gitu loh. Makanya kenapa kalau kita melihat di dalam Bible sendiri, orang yang disalib itu bukan cara, tapi digantung. Makanya dikatakan terkutuklah orang-orang yang mati tergantung di kayu salib. Jadi bukan dipalangin kayak begitu, tapi digantung, diikat tangannya. Spartacus sama kok digantung juga. Iya digantung. Jadi dia itu digantung, ikat tangan kakinya, baru ditusuk gitu loh sama tombak. Tembus dari perut sampai ya tembus lah kayak orang disate kayak begitu. Jadi kalau diangkat itu mereka itu kayak orang lagi kayang kayak gitu, melengkung badannya. Nah kayak begitu. Nah itu kan Yesus di atas nih posisinya ya, di atas kayu salib. Nah yang mendengar Yesus Eli Eli lama sabachthani itu siapa? Jangan lari dulu sebentar. Itu penyalipan kenapa di daerah jajahan Romawi itu berbeda-beda. Yang penting di situ ada proses penyalipan. Ada yang seperti Umi Dini katakan tadi itu digantung. Tetapi pada waktu di daerah Israel itu proses penyalipan itu tetap ada, tetapi harus tidak boleh juga mengabaikan aturan-aturan yang berlaku di hukum Taurat itu. Di negara jajahan Romawi variasi tentang penyalipan itu ada. Karena itu disesuaikan dengan kebutuhan mungkin hukum atau kehidupan sosial di wilayah tersebut. Gitu. Ya memang ada, ya memang tradisi salib itu bukan Yahudi tetapi Romawi. Kenapa Yesus sampai misalkan disalib pada saat itu di Israel? Ya karena pada saat itu Israel di bawah penjajahan orang-orang Romawi. Jadi pada saat itu tua-tua Yahudi itu hanya menyerahkan kepada persidangan, 2 kali persidangan, yaitu persidangan Herodes dan Pontius Pilatus. Sementara kebijakan pada saat itu yang memutuskan itu bukan tua-tua Yahudi tetapi orang-orang Romawi, karena pada saat itu menjadi Helenis ini, Israel itu lagi menjadi Helenis Yunani Romawi. Yang menginginkan Yesus disalib siapa? Orang sebetulnya kalau Israel sendiri. Jadi mereka seharusnya harus merajam dia. Sebentar, ada telepon masuk. Sebentar, sorry, ada telepon masuk. Oke, Umi lanjutin ya, karena udah ngeklik. Jadi yang menginginkan Yesus dihukum itu adalah tua-tua Israel. Tapi karena mereka ada di dalam jajahan ke pemerintahan Romawi, ke Kaisar Romawi pada saat itu, maka diserahkanlah Yesus ini ke Kekaisaran Romawi, raja dan gubernur. Makanya Yesus itu 2 kali disidang. Pada saat itu sidang di hadapan Raja Herodes, kemudian sidang di hadapan Gubernur Pontius Pilatus. Tetapi pada 2 sidang ini, Yesus ini dinyatakan tidak bersalah dan tidak patut dihukum mati. Makanya kenapa sampai pada saat itu Pontius Pilatus itu dia sambil cuci tangan, saya tidak bertanggung jawab atas darah manusia yang tidak berdosa ini. Nah sebetulnya pada saat itu orang-orang yang memiliki motif untuk menyelamatkan Yesus itu ya dari Kekaisaran Romawi juga, yaitu pertama Raja Herodes, kemudian Pontius Pilatus, dan yang ketiga istri daripada Raja Herodes. Mereka menyatakan Yesus tidak bersalah, tidak punya dosa. Tapi bukannya Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah raja? Kita kembali dulu ke proses penyalipan ya. Yang menyalipkan itu permintaan daripada ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi ya. Tua-tua Yahudi ya, pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat.
Nah, pada waktu itu karena hukuman yang paling sadis, paling berat, paling dihina, ya sesuatu yang sangat hukuman yang tertinggi lah pada waktu itu adalah hukuman disalib. Maka mereka meminta Yesus dihukum menurut tata cara orang Romawi, sehingga seharusnya mereka merajam dia dengan batu karena menyamakan diri dengan Tuhan. Itu alasan utama. Jadi bukan karena Yesus menurut Romawi bahwa dia melakukan sebuah kesalahan, karena dalam proses pengadilannya Pilatus kalau nggak salah ya, dia tidak Herodes sama menemukan Pilatus kesalahan. 2 kali tidak salah itu. Dari Herodes nggak salah, dari Pilatus juga nggak salah. Iya, Ada makanya lagi satu nih, dia kan dituduh pelaku sihir nih. Itu disiksa dulu. belum selesai di Darahnya situ. bercucuran. Jadi ketika dia hendak mau dibebaskan, tetapi permintaan daripada ahli-ahli pemuka agama pada waktu itu supaya dia dihukum disalib yang terberat, ya. Jadi Romawi ini hanya mengikuti aja, karena apabila tidak dilaksanakan pasti akan ada gejolak politik yang nantinya peristiwa pemberontakan orang Israel bisa terjadi. Maka terjadi kekacauan nanti kalau dia tidak disalibkan. Makanya dia itu mau tidak mau raja itu atau siapa gubernur ya pada waktu itu tetap harus menyelipkan dia. Dikhawatirkan nanti terjadi peperangan lagi gitu. Tetapi alasan utama sebenarnya yaitu Yesus yang mereka anggap menyamakan diri dengan Allah gitu. Itu intinya. Diri dengan Tuhan apa raja, menyebut dirinya raja. Hilul Hashim jadi Hilul Hashim itu sebentar Mbak, ini Hilul Hashim itu semacam penghujatan terhadap Hashim. Iya, gitu. Jadi menyatakan saja nabi pada waktu itu ya tidak sembarangan, harus ada pembuktian ciri-ciri daripada nabi itu. Sebab mereka itu menantikan Mesias dalam ini sebagai pemimpin. Ya dalam hal ini ya kategori nabi lah. Tapi yang mereka nantikan itu sang Mesias itu. Namun karena mereka menganggap dia tidak memberikan pembebasan kepada bangsa Israel terhadap penjajahan Romawi, maka mereka melakukan eksekusi itu. Ya begitu. Itu salah satu ya. Salah satu yang terpenting situ adalah Yesus menyatakan dia berasal dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Yesus tidak memimpin mereka untuk memberontak kepada Romawi. Itu alasan kedua. Tapi Yesus udah tahu belum kalau dia akan disalib? Oh ya, dia sudah tahu, karena sebelum dia disalibkan itu, bahkan sebelum ditangkap saja, dia sudah 4 kali kalau nggak salah dia menyatakan itu kepada murid-muridnya. Yang semalam sebelum penyaliban itu kan berdoa kepada Bapa, terus muridnya nanya, Yesus kalau pergi ke Yerusalem akan disalib, katanya kan kayak gitu ya, biarin nanti saya mati di sana. Berarti Yesus sudah tahu kalau dirinya akan disalib ya? Iya, bahkan sebelum itu, sebelum peristiwa di Taman Eden, dia sempat kalau nggak salah 4 kali dia mengatakan itu kepada murid-murid. Berarti saya cari pertumpahan darah itu sudah dinubuatkan juga. Gimana Pak? Pertumpahan darahnya itu udah dinubuatkan juga gitu. Oh iyalah, mulai dari kejatuhan manusia pertama itu. Sebetulnya kalau kita
kita mau berbesar hati, teman-teman Kristen mau berbesar hati ya, menerima fakta seperti apa yang ada di dalam Al-Quran, Quran surat An-Nisa 157. Bible sendiri sebetulnya menyeratkan bahwa Yesus itu tidak pernah disalib dalam Bible sendiri. Contohnya begini ya, di dalam Mazmur 91. Ini menolak klaim atas penyaliban terhadap Yesus. Karena apa? Yang pertama, Allah mendengar tangisannya, doanya, menghilangkan rasa takutnya. Ini ada di dalam Mazmur pasal 91 ayat ke-15, 5 dan ayat ke-3. Menyelamatkannya dari penangkapan. Ini ada di dalam Mazmur pasal 91 ayat 3. Kemudian yang 15 ini, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia. Dan di dalam setiap kesesakannya, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kemudian di dalam ayat kelimanya, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang datang di waktu siang. Kemudian ayat 3-nya, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Kemudian poin yang kedua, tidak ada malapetaka yang akan menimpa Yesus, apalagi kematian melalui penyaliban. Silakan baca di dalam Mazmur 91 ayat ke-10, yang di sana dikatakan gini, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Kemudian poin yang ketiga, Yesus bahkan menonton pada saat orang yang mirip dengannya disalibkan. Itu ada di dalam Mazmur pasal 91 ayat ke-8. Isinya seperti ini, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Kemudian poin yang keempat, Allah akan menurunkan para malaikat untuk melindungi dan mengangkatnya. Ini ada di dalam Mazmur 91 ayat ke-11, 12 sampai 14. Ayat ke-11-nya kita baca, sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat ke-12-nya, mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat ke-14-nya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Kemudian poin yang kelimanya, Yesus hidup panjang umur dari sejak dilahirkan sampai akhir zaman, saat ia nanti diturunkan kembali ke bumi. Silakan baca di dalam Mazmur 16. Ya, itu isinya, Mazmur itu kitabnya sebelum Yesus terlahir ya? Iya, ini nubuatan. Iya, betul itu Mazmur, nubuatan. iya, nubuatan. Jadi di dalam Mazmur 16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, ini ayat-ayat Mazmur ini kemudian dijadikan dasar penolakan di dalam Bible sendiri tentang penyaliban Yesus, karena ayat ini juga ini menegaskan bahwa Yesus adalah anak kesayangan Allah. Iya. Dalam perjanjian baru, khususnya di dalam Lukas, coba baca di dalam Lukas pasal 4 ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-12. Kemudian di dalam Matius pasal ke-4 pasal ke-4 ayat ke-5 sampai ke-10. Coba silakan kita buktikan ya. Bang Nugi, bisa dibukakan nggak Lukas 4, bahwa Yesus ini dikatakan anak kesayangan Allah? Lukas 4 pasal 10 sampai nomor 10 sampai 12. Lukas 4 nomor 10 sampai 12. Udah ketemu belum? Itu kata-katanya apa? Lukas 4, Lukas pasal 4. Coba dibukain Lukas pasal 4 ayat ke-10 sampai ayat 12. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini sesuai enggak tadi yang Umi sebutkan di dalam Mazmur 14 atau Mazmur tadi berapa ya, 12 sama 14?
dia mengungkapkan keamanan orang yang sepenuhnya mengandalkan Allah gitu. Yakinkan bahwa Allah menjadi perlindungan kita, bukan. Ini tentang nubuatan penyaliban. Ini nubuatan untuk Yesus ini. Nah, ini Bang Franky, ini pada saat orang berbicara tadi Amsal bukan nubuatan dikatakan nubuatan. Ini nubuatan dikatakan bukan nubuatan. Gimana kok dibalik-balik sih? Pak Jordan sendiri mengatakan bukan. Sebentar, Pak Jordan sendiri mengatakan ini nubuatan. Yang ku maksud tadi itu di dalam Mazmur. Jelaskan dulu. Iya, di dalam Mazmur. Itu dalam Mazmur. yang Tapi tadi. kalau Lukas bukan. Kalau Lukas bukan. Makanya dengerin dulu. Tadi di dalam Mazmur. Dengerin Abang Franky ini selalu kalau orang ngomong itu. Tadi makanya dengerin dulu. Biar aja Pak Franky, nanti dia menangis itu loh. Kalau nggak didengar. Nah, dengerin ya. Tadi Umi sudah bilang di poin keempat, Allah akan menurunkan para malaikat yang melindungi dan mengangkatnya. Itu ada di dalam Mazmur 91 ayat 11, 12 sama 14. Nah, ini ayat 11-nya, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat ke-12-nya, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, ini Mazmur 12 dengan Lukas 4 ayat 10 sama enggak? Umi tanya. Bang Nugel, jelaslah berbeda. Dengerin dulu, bukan nanya. Bentar dulu. Bang Nugel, Umi nanya Bang Nugel yang barusan dibaca silahkan. Lukas 4 ayat 10, baca. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Nah, ini kan bukan daripada iblis. Iya, makanya dengerin dulu. Ini dengan yang di Mazmur ayat nomor 12-nya ini sama enggak? Mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kamu jangan terantuk kepada batu. Sama enggak? Itu pertanyaannya. Iya, tapi kan di sini lihat konteks juga. Memang di dalam Mazmur itu di dalam lindungan Tuhan. Nah, iblis kan mengetahui ayat ini. Nah, ayat ini pertanyaannya bukan tunggu dulu. Tidak. Saya cuma menjelaskan ini ayat. Sebenarnya untuk memang agak menguatkan sebenarnya perkataan dari ibu, tapi ada kekeliruannya di situ. Jadi ini iblis ini tahu tentang firman Tuhan. Dia tahu ini Mazmur 91 ayat 11 ini. Namun dia salah gunakan ini. Nah, kenapa Yesus tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis ini? Sekalipun iblis ini mengutip-ngutip tentang firman Tuhan, tetapi Yesus tidak mau memberi kesempatan kepada dia. Gitu loh. Sebab di sini tunggu. Perkataan iblis. Ini sebentar dulu, jangan dulu ngawur. Di Mazmur saya sudah akui itu bahwa perlindungan Tuhan. Lukas pasal 4 ayat 10. Iya, tetapi di Lukas itu adalah perkataan iblis. Mana ada perkataan iblis? Coba Bang Nugel bacakan lagi. Masa perkataan ini iblis? Coba Pak, konteksnya aja pencobaan di padang gurun. Diam dulu, Bang Nugel bacakan lagi sekali lagi. Apakah ini perkataan iblis atau bukan? Bukan. 4 ayat 10. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Sebab ada tertulis ya di Mazmur. Ayat 9 dulu, malaikat-malaikatnya. Pak Nugel, baca ayat 9 loh. Baca ayat 9, jangan cuma ayat itu. Sebab ada tertulis itu merupakan sebuah kutipan. Gitu, baca alur ceritanya supaya kita lihat siapa yang melakukan percakapan di sini. Nah, yang melakukan percakapan di sini antara Yesus dengan iblis. Nah, iblis dia cuma mengutip. Dia pintar, dia tahu rahasia-rahasia sorga, dia tahu. Karena dia sekalipun pendeta manapun belum tentu sepintar tahu tentang Allah itu. Makanya Pak Yordan, dengerin dulu tadi yang Umi sampaikan. Mantap. Tapi yang Umi sampaikan, tapi satu-satu ya, kondusif ya, saya minta ya.
tadi Umi bilang ayat-ayat Mazmur ini dijadikan dasar penolakan penyaliban karena apa? Ayat-ayat ini yang menegaskan bahwa Yesus ini adalah anak kesayangan Allah. Ya kan? Iya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di dalam Yeremia 23. Ini lagi-lagi mengutip juga penolakan klaim ini. Di dalam Yeremia 23 dikatakan Yesus ini adalah calon raja teokratis Yahudi saat itu ya. Di dalam ayat kelima nih, sesungguhnya waktu akan datang demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintahkan sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan keadilan dan kebenaran di negeri. Kemudian ayat ke-6-nya, apabila ia memerintah, orang Yehuda akan selamat dan orang Israel akan hidup dengan aman. Raja itu akan disebut Tuhan keselamatan kita. Hal yang sama juga dinubuatkan di dalam Mazmur yang tadi jangan terlalu panjang dulu karena di sini maksudnya gini Bu, maksudnya begini. Ibu tadi membawa tentang nubuatan bagaimana Yesus yang mau disalibkan itu. Sekarang Ibu bawa ayat Yesus yang akan dilahirkan. Jadi di dalam nubuatan tunggu dulu. Jadi dengerin dulu Pak Jordan, ini kebiasaan. Nih, orang ini kebiasaan, makanya kamu kalau ketika Ibu menarasikan pada saat Pak Jordan tidak mendengar semuanya, Pak Jordan akan gagal paham. Pak Dedi, tolong di timer supaya kita ada batasan. Kalau Jordan mau dengar silakan duduk di sini. Jordan kita kasih 3 menit atau 5 menit. Jordan, kalau kamu mau dengar duduk di sini, kalau enggak silakan turun. Jangan orang lagi bicara kamu potong-potong terus. Supaya adil Pak Dedi. Coba kasih kesempatan dia. Apa yang ingin dia sampaikan itu, Mi? Coba apa sih? Belum bacain bantahannya. Umi lagi bacain. Dia udah motong. Silakan Umi. Pak Jordan tahan dulu ya. Oke, silakan Mi. Biar kondusif lagi kita nih. Ya, Pak Dedi, jangan kepanjangan saya. Menonton. Sebentar. Ini kan ada 104 yang menonton. Nah, kita edukasi gitu loh. Ya lagi nih, Pak Jordan tahu. Iya, tapi begini Pak, yang dia bawa itu sudah beberapa pemikiran utama di situ. Jadi Pak kita Jordan, kalau Pak Jordan tidak sampai pada titik poinnya Pak Jordan. Pak Jordan ini kalau masuk ini kebiasaan kayak begitu, suka ngatur. Makanya dengerin dulu biar kamu nggak gagal paham. Orang belum selesai menyampaikan, kamu udah potong. Gimana kamu bisa paham? Oke, ya. Jadi tadi sampai mana? Nah ini kemudian kita baca di ayat ke-8 di dalam Mazmur, mintalah kepadaku. Ya, berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Kemudian ayat ke-8, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ayat ke-9-nya, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi. Kemudian memecahkan mereka seperti kepunyaanmu. Engkau akan seperti tembikar tulang periuk. Tetapi sayang, Yesus hanya menjadi raja sehari, seperti apa yang diungkapkan di dalam Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 9. Kemudian di dalam Markus 11 ayat 1 sampai dengan 10. Kemudian di dalam Lukas pasal 19 ayat 28 sampai dengan 38. Kemudian ada juga di dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 15. Karena ia dihianati oleh kaumnya, bersekutu dengan penjajah Romawi, sehingga ia diangkat ke langit, diselamatkan. Itu poin pertama. Karena itu nubuat Nabi Zakaria di pasal ke-9 ayat 9 sampai dengan ke-10 hanya terpenuhi sampai dengan ayat ke-9. Ya, ini sampai ayat ke-9. Bersorak-sorak dengan nyaring, hai putra Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, dia adil dan jaya. Dia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Nah, ini adalah penolakan klaim atas penyaliban Yesus yang ada di dalam Bible. Belum lagi di dalam Yesaya, banyak. Ya. Tapi jadi ini plimplang Bu, karena plimplangnya begini tadi. Ya, karena begini, Ibu tadi bicara tentang kehadiran Yesus sebelum bumi ini ada, itu saya berkata begitu. Kamu beda lagi konteks, Pak. Enggak, kamu beda lagi konteks. Apa yang kamu bahas tadi, yang kita bahas bukan ini. Tadi dengerin dulu. Kamu yang tadi bahas bukan masalah penyaliban. Enggak bisa. Kamu yang kamu bahas bukan penyaliban,
tetapi kamu ingin membuktikan bahwa Yesus itu pencipta. Kamu tadi berbicara lain konteks. Yang sekarang kita lagi bahas adalah ya, Bang John. Jadi jangan ini loh. Jangan sebentar Bang John. Jangan dikait-kaitkan ini. Kita sedang berbicara tentang penyaliban Yesus. Kamu bawa ayat tadi apa Amsal, yang padahal Amsal itu yang berbicara di sana King Salomo. Kamu akan membuktikan bahwa Yesus ini pencipta. Sebagai host, saya ingin bertanya kepada host. Saya jangan dulu bicara kepada Umi Dini ya. Coba Ibu Pak host, coba tangkap apa maksud pertanyaannya. Bisa nggak Pak host jelasin pertanyaannya ini? Merujuk kemana maksudnya ini? Karena terlalu melebar ini. Banyak waktu. Iya, karena mana yang mau dijelasin? Jangan terlalu kepanjangan supaya poin pertanyaan itu langsung ditangkap dan dijawab. Karena kepanjangan terlalu melebar pada bingung. Pak Miguel coba tolong ya bantu saya, mana maksud pertanyaannya ini. Kita lagi bahas apa? Dengan Pak Jordan bahas penyaliban Yesus. Penyaliban. Nah, lalu di dalam uraiannya tadi apa yang mau dibantah oleh dia? Mazmur dan Lukas. Mazmur Lukas itu sudah jelas itu di kitab kamu saja membantah klaim tentang penyaliban Yesus. Masa sih nggak paham? Orang bicara di sini tadi berbusa-busa. Ini suaranya kecil nih. 17. Ini suara ini barusan, iya suaramu barusan kecil kayak suara minoritas. kecil tapi menggigit nggak jadi masalah. Tapi nggak jelas. Bagaimana orang mendengar kalau kecil nggak kedengaran? Makanya nggak jelas karena pada saat Umi ngomong Pak Jordan juga ngomong. Mana bisa Pak Jordan dengerin? Kami pada diam. Orang semuanya dengar kok. Semuanya dengar suara Umi kalau bentar. Saya gantian saya. Saya ngomong sebentar. Jadi gini, menurut Umi Yesus nggak disalib, gitu kan ya? Menurut Bang Jordan Yesus disalib, gitu kan? Bukan, Umi bukan menurut Umi, tapi ini adalah ayat-ayat yang ada di dalam Bible. Umi menyatakan apa yang ada di dalam Bible, bukan menurut Umi ya? Oke, siap. Tapi ayat di dalam Bible itu Umi, 1 Korintus 15 ayat 6, itu ada saksinya 500 orang, itu yang terverifikasi, yang dipegang sama gereja Katolik. 500 orang itu terverifikasi loh. Bagaimana terverifikasi sementara di dalam kitab yang lain dinyatakan mereka semua kabur? Yang memverifikasi siapa? Ini peristiwa penyaliban Ibu baca aja di dalam Yohanes. Iya. Tapi kita jangan kita membahas dulu yang itu. Kita jangan terlalu melebar. Yang kita bahas tentang penyaliban ini kan. Yang dimana mulai dari Lukas bahwa iblis. Pak Jordan, jadi di sini sebentar. Jadi di sini Umi menangkap sebuah kesimpulan, ternyata pandangan dari apa yang ada di dalam Bible kemudian diimani oleh teman-teman Trinitas dengan pandangan dari Kekatolikan ini berbeda, gitu kan? Di dalam Trinitas ternyata di sana dikatakan semua kabur. Tapi dalam pandangan Katolik ini ada 500 orang yang menjadi saksi. Jadi yang mana yang benar? Coba lihat ini. Kita membahas tentang proses penyaliban ya. Saya belum menjawab, dia sudah melari kepada proses bagaimana saksi ya. Makanya ini kita harus ada batasan Pak Os supaya alur tanya jawab ini terarah. Ketika pertanyaannya melengkung ke sana kemari, saya bacain ya. Ada Katolik, ada Trinitas, kita lihat mana yang benar. Ini konteks penyaliban yang harus dibantah, yang Ibu katakan mulai dari nubuatan sesuai enggak ini? Lalu kenapa larinya kepada proses kenaikan kebangkitan? Lah emang Umi yang bawa, kan Bang John yang bawa ke sini. Ada yang menjadi saksi. Lah iya, jangan ditanggapi lah. Kan perlu dijawab. Bang John juga kan ada di sini, harus dikasih apresiasi juga dong. Kata Pak Jordan. Enggak dulu, begini. Aduh, Pak Os, ini gimana ini? Dia mau bertanya langsung mengambil keputusan, kesimpulan. Apakah pertanyaan itu adalah sebuah kesimpulan? Begini biar lebih jelas. Biar lebih jelas. Oke, kan memang awalnya disalib dulu.
setelah disalib baru bangkit. Lah saksinya kalau itu bangkit itu ada 500 orang begitu. Bukan bangkit, bukan kebangkitan, Bang. Kita lagi bahas penyaliban. Gimana sih Abang ini? Ya kan sebelum bangkit kan disalib dulu, Umi, maksudnya gitu, Umi. Enggak, poin yang lagi dibahas Pak Jordan itu penyaliban, bukan kebangkitan. Nah, ini kan enggak klik. Oke, siap. Oke, silakan Pak Jordan. Oke, ya di sini Ibu menampilkan tentang Lukas kutipan daripada iblis mengenai Mazmur. Mazmur itu adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi ini dimanfaatkan oleh iblis di dalam Lukas. Untuk apa? Menjebak Yesus supaya Yesus jatuh ke perintahnya, kepada kakinya. Maka Yesus tidak mau memberi kesempatan apapun kepada iblis. Jadi ketika mengatakan tentang malaikat-malaikat di sini, tadi kan mulai di sini seolah-olah yang menjadi persoalan pertama di sini seolah-olah bahwa Yesus yang mengatakan di sini sebab ada tertulis. Nah, susunan alur cerita di sini adalah percakapan Yesus dengan iblis. Ayat 9 mengatakan bahwa di sini kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bungun Bait Allah, lalu berkata kepadanya. Jadi ini perkataan iblis, jadi bukan perkataan Yesus. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu di sini ke bawah, sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis ini saja, ini perkataan iblis. Kemudian isinya itu mengenai Mazmur itu. Nah, ini dianggap bahwa seolah-olah dari segi pertanyaan tadi. Tapi Yesus tidak mengikuti, tidak mau memberikan kesempatan. Jadi kalau mau mengutip ini, Lukas ini tidak relevan gitu loh. Ya. Pak Jordan salah terima. Makanya Pak Jordan kalau orang ngomong didengerin dulu biar nggak gagal. Jangan terlalu panjang. Kita membahas dulu yang satu ini baru pindah ke Mazmur ya. Iya, makanya diam dulu. Ya, ini kan Umi membuktikan tadi bahwa di dalam Alkitab sendiri menolak klaim atas penyaliban terhadap Yesus. Umi bawa dari Mazmur. Kemudian tadi pada saat Umi membawa Lukas pasal 4 ayat 10, Pak Jordan jangan didengar Lukas pasal 4 ayat 10-nya, tapi dengar apa yang Umi katakan. Ayat-ayat Mazmur ini dijadikan dasar penolakan penyaliban Yesus karena apa? Karena ayat ini pula yang menegaskan bahwa Yesus ini adalah anak kesayangan Allah. Contohnya di dalam Lukas pasal 4 ayat ke-10 ya dikatakan seperti itu. Bukan ayat Lukas 4 ayat 10 itu adalah tentang penyaliban, itu bukan. Tetapi Lukas pasal 4 ayat 10 ini membuktikan bahwa Yesus ini adalah anak kesayangan Allah. Dengerin dulu, makanya orang ngomong didengerin biar nggak gagal paham. Akhirnya gagal paham kan? Pak Jordan mengira kalau Umi mengatakan Lukas pasal 4 ayat 10 ini adalah bukti tentang penyaliban Yesus. Bukan. Umi mengatakan tadi ayat-ayat Mazmur ini, benar nggak Bang Nugel? Umi ngomong kayak gitu pas pertamanya. Ayat-ayat Mazmur ini dijadikan dasar penolakan penyaliban Yesus karena apa? Di dalam Lukas pasal 4 ayat ke-10 itu juga dikatakan bahwa Yesus ini adalah anak kesayangan Allah. Umi contohkan misalkan di dalam Lukas ini kayak begitu. Kemudian herannya Umi gini ya, teman-teman Kristen semua sepakat kalau PL itu adalah nubuatan untuk Yesus. Termasuk kerasnya mengklaim Yesaya 53 ya, termasuk mengklaim dengan kerasnya bahwa itu adalah nubuatan penyaliban Yesus. Karena semua di sana sudah dikatakan ada El Gibor, ya kan? Di sana dikatakan telah lahir seorang raja. Seperti itu kan. Selalu diklaim Yesaya 52, 53 adalah penyaliban Yesus. Tapi kenapa tadi Pak Jordan dengan jujur mengakui bahwa Mazmur ini bukan untuk Yesus? Biasanya kan pada ngotot PL itu adalah nubuatan untuk Yesus. Tadi Pak Jordan jujur dengan tegas mengatakan bahwa Mazmur bukan untuk Yesus, ya kan? Padahal di dalam Yesaya 52, 53 yang selalu diklaim oleh teman-teman Yesus itu adalah nubuatan penyaliban Yesus. Umi sangat bisa membuktikan bahwa itu bukan untuk Yesus. Seperti itu Pak Jordan, silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi di sini
tentang nubuatan ya, perlu diketahui tentang nubuatan itu mengandung sebuah makna yang seringkali itu tidak tertulis secara detail ya. Salah satu contoh tentang kelahiran Yesus, ini salah satu bukti ya, bagaimana nubuatan itu selalu tidak sedetail seperti peristiwa. Yang jelas bahwa tentang kelahiran Yesus ini sebagai contoh aja ya, supaya mengerti tentang nubuatan. Ya, Mika 5 ayat 1 ini contoh ya, Mika 5 ayat 1 nih. Tetapi engkau hai Betlehem Efratah yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang akan memerintah Israel yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Di sini menyatakan bahwa Yesus akan lahir di Betlehem. Namun tidak dikatakan di dalam nubuatan ini apakah dia di kandang domba atau peristiwa itu kejadian. Ini sifat daripada nubuatan, selalu mengandung pengungkapan. Mika 5 ayat 1, di mana ada satu pengungkapan tentang kelahiran Yesus yang di Betlehem. Namun tidak secara terperinci bahwa dengan adanya sensus penduduk oleh Kaisar Agustus kemudian mereka melakukan perjalanan. Tidak seperti itu nubuatan ya. Oke, saya langsung aja karena terlalu panjang sehingga terus terang saja saya pada bingung karena pertanyaannya ini terlalu melebar. Seharusnya pertanyaannya agak singkat aja sebenarnya supaya mudah memahami ya, dan tentu yang menjawab jelas agak lebih panjang ya. Coba Pak Nugel coba buka di dalam Markus 10 ayat 32 sampai ayat 34. Tolong dia dibaca. 32, Pak Nugel. Ya. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang saya pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, didesah, dan dibunuh dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Ya, terima kasih. Ini jelas ya tentang nubuatan Yesus terhadap dirinya sendiri. Bagaimana dia akan mati, diolok-olok, diludahi, dibunuh. Namun pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Jadi Yesus tahu. Tadi pertanyaan Pak Nugel mengatakan, apakah Yesus tahu? Bahkan dia yang kasih tahu sendiri. Karena tujuannya dia datang untuk inilah. Karena ingin apa? Menebus manusia mulai dari kejatuhan Adam, Pak. Itu ada kaitannya. Tetapi kalau membahas tentang manusia jatuh dalam dosa itu panjang lagi kalau kita membahas itu. Ini manusia sebelum sesudah yang berlangsung atau yang berikutnya? Gimana? Soalnya suara dari kejatuhan Nabi Adam katanya. Kresek. Oke, bentar. Aku ini cabut dong yang nanya. Kasihan dia. Kalau kita kan sudah sering. Nugel dulu dong yang saya layani dulu. Silakan Pak Nugel. Ya, pertanyaan saya tadi pertama itu kan Yesus turun ke bumi tujuannya untuk apa? Katanya kan untuk menebus. Nah, menebus ini untuk yang sebelum, yang sesudah, yang sedang berlangsung atau yang sesudah gitu. Ya, penebusan itu kan kurang lebih terjadi 2000 tahun yang lalu. Ya kan? Nah, untuk yang sekarang ini tetap ditebus nggak? Iya, karena gini, kan ketika ada penginjilan sekarang, ada begitu banyak orang yang belum mengenal Injil. Dengan kata lain, mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Mereka lah yang diinjili. Ketika mereka percaya, maka terjadilah yang sifatnya penebusan dosa. Dosa mereka diampuni, dosa mereka disucikan. Apapun yang dilakukan, dosa-dosa mereka. Tanya ayatnya. Jadi biar Tunggu. Kenapa Yesus tidak menyelesaikan saja pada saat itu?
Sudah diselesaikan penebusan. Kan pada waktu itu Yesus kurang lebih 2000 tahun. Nah dia sudah lahir, kan Yesus sudah terangkat. Karya itu sudah dilakukan. Jadi tinggal bagi orang yang belum mengenal dia, tinggal mendengar firman aja. Ketika tunggu, makanya jangan dipotong, ini kebiasaannya. Saya kan belum menyelesaikan. Yang bertanya adalah Pak Nugel, ya kan? Enggak buruan, aku juga nanti nambahin. Mau tanya. Iya, sebentar lah, kan saya masih ngomong nih. Oh, cepetan. Aku mau tanya masalahnya. Loh, coba pikir Pak host. Tadi dia bertanya panjang lebar tadi. Masih belum puas lagi ini. Ya, maksud pertanyaan tadi itu. Ya, kita tinggal percaya. Saya pun begini, mengalami tentang penebusan itu sudah dilakukan oleh Yesus. Nah, kalau terjadi, bagaimana itu bisa terjadi kepada saya itu, supaya penebusan itu terjadi, cuma gampang sebenarnya. Percaya aja sama Yesus ya. Iya, sekalipun itu sudah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Oke. Gitu loh. Paham gak Bang Nugel? Iya, aku udah paham. Jadi harus percaya sama Yesus gitu. Oke, lanjut dulu Mi. Aku apresiasi lah sama Bang Dordan ini. Yo. Oke, apa yang mau ditanya? Silakan. Iya, berarti penyaliban itu yang berdarah-darah itunya sudah dinubuatkan ya? Iya, sudah dinubuatkan itu Pak. Dan itu pun di dalam kejadian itu, nubuatan itu berupa sebuah misteri sebenarnya, sebuah rahasia. Dan itu nanti dibuka saat Yesus gitu. Itu salah satu sifat daripada bentuk daripada nubuatan Pak. Terus katanya kalau Kristen itu kuil yang ketiga dibangun itu kiamat. Maksudnya tunggu, gimana Pak? Kuil apa sih? Nabi Daud apa? Oh, Bait Suci. Oh, udah ada. Kuil Nabi Daud yang untuk ketiga kalinya dibangun. Bait suci Pak. Kecil kok suaranya, maka ketimpa sama teman yang lain itu. Tadi siapa ya? Ini kayak suara jengkrik gitu. Kayaknya 11 siapa? Umi mau nanya Umi. Aduh, kok noise sih? Itu tuh kayaknya 11 deh, buka. Enggak. Si Pak Jordan coba buka mic-nya Pak Jordan. Oh, kalau di saya suara jangkrik sudah mau. Pak Jordan yang noise. Suara jangkrik. Masa dipencet dulu tembolok jangkriknya. Pak Jordan nanya Umi. Ya Bang itu tadi yang tanggal 20 tadi kan pas lewat tanggal 25 Desember itu, yang tanggal 25 Desember itu Dewa Matahari ya, kaum pagan kan itu kan. Itu ini festival Saturnalis. Kalau Katolik kan tanggal 6. Justru Umi juga kan? Mau nanya. Saturnalis. Iya betul. Sol Invictus. Kalau Katolik 25 Desember Umi. Bukannya jadi gini, 6. Umi, yang bukan 25 Desember. Jadi gini, itu ada hitungannya sih kenapa 25 Desember. Ini cuman supaya tahu aja lah. Sol Invictus itu kan 274 ya Umi. Betul? Tahun 274. Nah, Gereja Katolik itu sudah ngerayain Kaisera di Palestina itu 115 25 Desember 24 malam, berarti kan 25 Desember ya. Itu sebagai hari Natal 115 sampai 181 tahunnya. Lah, soal Invictus sendiri kan baru ada 274. Begitu Umi. Iya soal Invictus 274. Kepetol Umi.